Bayangin deh, satu chat hoax yang kalian sebar di grup chat circle kalian bisa nimbulin dosa besar, bahkan fitnah keji. Nah, scrolling medsos berjam-jam tanpa adanya adab itu bisa bikin pahala kita berkurang. Tapi tenang-tenang, grup kita punya nih solusinya. Nah, kali ini kita mau bagiin 9 adab bermedsos ala Islam. Selamat menonton! Nah, teman-teman, selama ini kita suka bahas tuh orang gak beradab banget sih, gak beretika banget sih. Sebenarnya adab itu apa sih? Nah, aku mau jelasin nih. Adab itu secara bahasa merupakan adat istiadat. Nah, hal ini mengacu kepada kebiasaan, etiket, ataupun pola perilaku yang dimana ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai role modelnya. Istilah kata sebagai panutannya. Nah, sedangkan secara istilah, adab itu merupakan suatu sikap ataupun kebiasaan yang dimana memiliki muatan nilai-nilai positif. Nah, nilai-nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, teman-teman, karena tadi kita udah membahas tentang definisi adab, sekarang aku bakal ngejelasin ke kalian tentang apa sih itu media sosial. Media sosial menurut Hendra Astiawan tahun 2017 merupakan media berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk berkesempatan memperkenalkan dirinya kepada orang lain seperti halayak ramai maupun yang tertutup. Hal ini nantinya akan mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa adab dalam menggunakan media sosial merupakan suatu sikap dan perilaku yang harus kita kedepankan nih dalam berinteraksi dengan orang lain di platform media sosial. Pastinya sikap dan perilakunya ini harus memiliki muatan nilai-nilai positif ya. Selanjutnya yaitu analisis adab dalam menggunakan media sosial dalam Islam. Yang pertama itu niat yang baik. Islam sangat menekankan niat sebagai dasar penilaian amal. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu juga ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi pada surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus ikhlas ketika kita memposting sesuatu di media sosial agar dapat bernilai sebagai pahala. Poin yang kedua adalah memilih teman yang baik. Dalam bermedia sosial, kita dipertemukan dengan berbagai macam orang dari latar belakang yang berbeda. Hal ini mengharuskan kita untuk berteman dengan orang yang mendukung pada silaturahmi, mengajarkan kita pada kebaikan, dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat. Jika ada orang yang mendorong kita kepada maksiat, kita harus berani menolaknya dengan tegas. Seperti hadis. Yang ketiga adalah menyeleksi fakta sebelum share. Jadi ketika kita menerima info dalam bentuk teks, video, atau foto, kita harus meneliti info tersebut benar atau tidaknya, sesuai dengan prinsip sharing sebelum sharing. Ini juga menjadi kewajiban kita untuk bertanggung jawab di dunia dan akhirat sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang menyarankan umat Islam untuk bertabayun untuk mengurangi fitnah yang lebih luas. Yang keempat adalah hindari rekayasa dan manipulasi. Suatu berita bohong biasanya berasal dari yang namanya pengeditan dan juga manipulasi. Padahal guys, kedua hal tersebut dilarang keras dalam Islam karena termasuk ke dalam dosa dusta besar yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 30. Yang kelima yaitu mengajak kepada kebaikan. Media sosial bukan hanya sekedar alat untuk bersilaturahmi, namun untuk kita menciptakan konten-konten yang bermanfaat, menyebarkan dakwah secara luas, dan juga untuk meluruskan hoax. Dan juga pada Quran surat Al-Imran ayat 104, hal ini juga diperintahkan untuk kita menjadi umat yang amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyebarkan rahmat seperti teladan Nabi Muhammad SAW. Bersikap bijak. Muslim bijak bermedia sosial dengan mengedepankan logika dan perasaan. Juga memahami perbedaan latar belakang teman agar postingan yang kita posting tidak menyinggung pihak manapun. Lalu umat Islam juga dianjurkan untuk menjauhi hal yang sia-sia sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, 2 hal yang kumuhankan atas umatku, perut dan kemaluan. Yang terakhir, ambil hikmah dari kebaikan. Walaupun media sosial mengandung program baik, kita tetap harus mengambil dari sisi baiknya, dari sisi ilmu, motivasi, dan silaturahmi untuk menghindari mudarat-mudarat di dunia. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi yang mengajarkan untuk mengambil hal yang baik dari dunia dan menjadikan media sosial untuk
alat tarbiyah diri dan umat untuk kebaikan di dunia. Nah teman-teman, selanjutnya aku akan membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, aku membahas mengenai dampak positif dalam menggunakan media sosial. Nah teman-teman, yang pertama itu yaitu dapat memberikan informasi dan manfaat bagi banyak orang. Nah teman-teman, dalam menggunakan media sosial ini dapat digunakan sebagai sarana menyebarluaskan informasi, motivasi, kebaikan, bahkan berbagai ilmu. Nah hal-hal tersebut dapat kita gunakan dan pastinya dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang kedua yaitu dapat menjaga tali silaturahmi. Nah guys, media sosial ini pastinya bisa kita gunakan nih untuk menjaga tali silaturahmi untuk orang-orang terdekat atau orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam media sosial ini kita bisa dengan menjaga komunikasi yang baik, interaksi yang baik. Nah, kita dapat menjaga hal-hal tersebut untuk menjaga tali silaturahmi dengan teman kita, sahabat, kerabat, ataupun sanak saudara. Nah, yang ketiga yaitu dapat melatih sikap sopan dan bertanggung jawab. Nah, aku yakin pengguna media sosial pastinya harus dapat menjaga perkataan dan perbuatannya dalam menggunakan media sosial. Nah, mereka juga harus menyaring hal-hal apa saja yang harus mereka posting dan tidak mereka posting sehingga dapat dikonsumsi oleh halayak. Nah, hal ini kita berkewajiban untuk dapat melatih sikap sopan kita terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas hal apa saja yang kita sebarluaskan. Oke, udah. Oke. Nah, selanjutnya aku bakal nyebutin dampak negatif apa aja yang bakal kita terima kalau kita nggak beradab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama adalah menyebarnya berita hoax dan juga fitnah. Apabila kita menyebarkan suatu berita tanpa memastikan kebenaran terlebih dahulu, kita dapat merugikan orang lain karena secara nggak langsung kita nyebarin aib mereka. Nah, perilaku ini juga dilarang dalam Islam. Nah, yang kedua adalah terjadinya perundungan kepada orang lain. Komentar kasar ataupun tindakan kita dalam mencela orang lain itu dapat menyakiti hati orang lain dan juga menciptakan yang namanya suatu perpecahan. Dan yang terakhir adalah kita bisa lalai terhadap kewajiban kita. Apabila kita menggunakan media sosial secara terus-menerus tanpa adanya kontrol, kita akan lalai terhadap hal-hal yang harus kita kerjakan seperti belajar, beribadah, dan juga lainnya. Guys, kalau gua upload ini oke nggak ya? Oke kok, bagus. Tapi guys, yang kalian upload itu bisa dosa tau? Iya juga sih, apalagi di masa sekarang gini ya. Sih, seharusnya di masa kita sekarang postingan kita tuh harus bermanfaat atau enggak ya terus kayak edukasi, motivasi atau sekedar yang penting kebaikan. Menurut aku tuh ya bagus banget kalau kayak gitu. Nah, kita emang nggak boleh asal upload ya, karena semua itu ada nilai di mata Allah. Iya. Terus nih, soal caption, komen, itu jangan asal ngetik guys. Iya, pakai bahasa yang sopan. Jangan sampai nyakitin orang walaupun cuma di dunia maya. Banyak banget tuh postingan bikin emosi gitu tuh. Jangan langsung terpancing dari komentar-komentar atau negatif atau hinaan. Yang penting tuh Daripada ribut, mending diem atau kasih respon yang baik daripada jadi ribut. Misalkan lo upload apa, lo kasih semangat gitu ya. Iya, misalkan nih, contohnya bisa kayak ucapin semangat, misalkan dia mau lomba, terus bisa kayak Masya Allah keren, atau bahkan kita bisa ngasih doa buat mereka. Sebenarnya banyak hal baik. simpel aja, yang penting bikin orang bahagia. Iya benar. Terakhir nih yang penting banget tuh apa sih? Jangan sampai kita posting cuma buat pamer atau cuma cari validasi orang. Niatin semuanya karena Allah jadi mereka. Yuk, Mulai sekarang bijak posting dan komentar di media sosial. Nah, itu dia guys, 9 adab medsos ala Islam yang bisa bikin HP kalian jadi ladang pahala. Pokoknya jangan lupa dipraktekin ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.